Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah sarapan kalian? Sudah. Oke, berarti sudah bersemangat ya. Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Wati bisa dipimpin berdoa ya. Baik, Bu. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Wati. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa dilihat kanan kirinya. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Pensil? Sudah. Bukunya? Sudah. Kalau sudah alat tulisnya sudah dikeluarkan, adakah sampah di meja kalian bisa dibersihkan dulu? Oke, sudah bersih ya. Baik. Ada yang tahu tidak dari kemarin kita mau belajar tentang apa? Tentang keragaman budaya. Keberagaman budaya. Ada yang masih ingat keberagaman budaya itu apa? Ada banyak-banyak budaya, kearifan lokal. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu menjadi pahlawan lingkungan. Pada subtopik lingkungan kita sedang terancam. Tapi mulai pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi lagu nasional dulu supaya kita lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak, ibu bisa berdiri dulu ya. Baik, Bu. Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Nah, ibu mau tanya nih, kenapa kita perlu jadi pahlawan lingkungan? Ada yang tahu kenapa? Bisa menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi, kemudian Mbak Rona, lingkungan kita tidak tercemar. Mbak Aini bagaimana? Kenapa kita perlu jadi pahlawan lingkungan? Supaya tidak rusak. Supaya tidak rusak. Nah, kalian merasa atau tidak hari ini atau kemarin-kemarin suhu di rumah kita itu panas sekali? Iya. Panas. Kira-kira kenapa ya suhu udara yang panas, kemudian udara yang kalian hidup itu pengap? Ada yang tahu kenapa? Banyak polusi, Mbak Ainun, keren, lalu ada apa? Pencemaran. Oke. Tadi kita kan sudah membahas mengenai pencemaran. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini itu nanti setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengenal ancaman bumi akibat pencemaran, kemudian menjelaskan bentuk pencemaran itu seperti apa. Nah, kemudian kalian dapat menganalisis dampak pencemaran itu apa. Kalau ada sebab, pasti kan ada dampak. Nah, kemudian dari dampak dan juga kalian sudah tahu bentuknya, kalian dapat membuat poster. Di sini Ibu ada video pembelajaran mengenai lingkungan. Bisa disimak baik-baik ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar mengenai apa? Sampah di laut. Kemudian ada yang tahu ini gambar tentang apa? Sungai Kotor. Mbak Diva bagaimana? Ini gambar tentang apa? Pencemaran air. Penyebabnya apa ini? Ini pipanya dari mana? Ada yang tahu? Dari pabrik, Ibu. Kemudian berpasukan Dari yang mana? ini, yang ini, Oh yang itu, ini. kalau yang sebelah kiri itu dari limbah masyarakat sampah Bu. Limbah masyarakat. Oke. Berarti kalau yang air itu bisa dari apa? Pabrik dan juga masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Gambar itu tanah duduk. Tanah di apa Mbak? Tanah dikeruk kata Mas Ulan. Oke. Kalau yang ini Itu sampah. sampah yang menggunung berarti ditumpuk. Kalau tanah seperti ini kira-kira nanti penyebabnya jadi apa? Longsor, banjir, Bu, itu, Bu. Longsor dan banjir. Oke, ada yang lain? Tidak subur. Kalau penumpukan sampah itu penyebabnya apa sih kira-kira? Ya, penumpukan sampah itu
sebagaimana mestinya. Lingkungan berubah menjadi kotor atau rusak akibat aktivitas manusia maupun alam, sehingga membahayakan makhluk hidup. Oke, berarti pencemaran lingkungan itu membahayakan makhluk Hidup. Contoh bahaya yang membahayakan makhluk hidup tadi ada tanah yang digunduli sebabnya akan menjadi Banjir, longsor. Kalau hutannya tidak ada atau ditebang seluruhnya, hewan kehilangan tempat Tinggalnya. berarti lingkungannya rusak ya. Iya. Kemudian masuknya zat energi atau makhluk hidup ke dalam lingkungan sehingga kualitas menurun. Nah, kalau kualitas lingkungan menurun itu bakalan manusianya sehat tidak? Tidak. Berarti manusianya menjadi Sakit. Oke. Nah, wujud-wujud pencemaran itu yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air adalah terjadi ketika air di sungai, danau, atau laut tercemar oleh zat berbahaya sehingga tidak layak digunakan. Kalian tahu disebabkan oleh apa? Sampah, limbah pabrik, tumpahan minyak. Ada yang pernah dengar kapal tenggelam? Bukan Titanic ya, itu film, tapi ya juga ada. Kapal terdampar pernah dengar? Pernah tuh. Pernah. Oke. Kalau kapal terdampar itu meninggalkan banyak kapal, kemudian minyaknya atau bahan bakarnya bocor. Nah, dari tumpahan minyak, kemudian bangkai, kemudian limbah rumah tangga, itu kan menyebabkan pencemaran air sehingga air menjadi tidak sehat. Sebelumnya kita sudah belajar pencemaran air itu bagaimana mendeteksi bahwa air itu sudah tercemar. Tercemar berbau berwarna berasa. Berbau berwarna tidak terasa. Mbak Air bisa diulangi tadi? Berbau berwarna berasa. Oke. Nah, selanjutnya ada pencemaran tanah. Ada yang bisa bantu baca? Oke, Mbaknya bisa. Pencemaran tanah adalah rusaknya kualitas tanah akibat zat berbahaya sehingga tidak subur lagi untuk ditanami, disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan, pembuangan sampah plastik, penggeblek, dan limbah industri. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan itu biasanya di sektor Pertanian. Kemudian pembuangan sampah plastik di masyarakat. Kalau logam berat contohnya Besi itu besi, longsor. sebagai industri. Biasanya kayu lapis, kayu lainnya itu dibuat. Oke, berarti sisa Limbah pabrik. Oke. Selanjutnya ada pencemaran udara terjadi ketika udara bercampur dengan gas beracun disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan. Ada yang tahu tidak zat-zat yang berbahaya bagi manusia yang di udara? Ada CO2, Monoksida. karbon monoksida, kemudian ada lain sulfur. Nah, kalau pencemaran udaranya tidak sehat itu kalian nanti bisa bantu ya. Sesak nafas dulu. Oke. Lalu ada pencemaran suara, adalah gangguan yang disebabkan oleh bunyi terlalu keras sehingga tidak nyaman dan merusak pendengaran. Disebabkan suara mesin kendaraan, pesawat, pabrik, pengaruh suara serta kegiatan. Nah, di tempat kalian apakah ada kegiatan itu yang mobil pakai suara keliling ada? Ada Nah, itu berisik atau tidak? sampai ketemu Jendelanya dekat berarti itu mengganggu ya. Kalau pencemaran air, udara dan juga tanah itu kan pencemaran di lingkungan alam. Nah, kalau pencemaran suara itu di lingkungan sosial. Oke. Nah, bagaimana solusinya mengatasi pencemaran air, udara, tanah dan juga suara? Mbak Ina bisa tolong dibacakan? Pencemaran air. Jangan membawa sampah ke sungai. Gunakan deterjen seperlunya dan biasakan memilah sampah, mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai. Menggunakan deterjen sepenuhnya berarti
dan juga udaranya buruk, manusianya kan tidak Sehingga setelah kita mendengarkan materi yang tadi, apakah kalian merasa bosan? Bosan. Oke, kita sedikit sebentar ya, bisa berdiri ya anak-anak. Kan bisa duduk terlebih dahulu, maaf ya. Iya, Bu. Oke, tadi kita sudah mengenal mengenai jenis pencemaran lingkungan. Ada 4 ya tadi ya. Iya. Ada pencemaran Air, tanah, udara, suara. suara. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak akan dibacakan KKBD. Mari kita mengenal KKBD, yaitu membuat poster. Pensil warna sudah disiapkan. Sudah, Bu. Oke, ibu buat menjadi 2 kelompok ya. Nah, di sini ada nama. Silakan kalian tulis nama teman kelompoknya. Dan juga di sini ada petunjuknya. Kemudian untuk posternya bisa di lembar kosong di belakang. Oke? Iya, Bu. Di sini ibu ada kartunya, bisa dipilih mau yang mana? Oke. Oke, bisa dibuat ya. Usulnya iya, kayak kalian buat di sana tempat sampah. Ada bayi sini. Apakah sudah selesai? Oke, sekarang ibu minta salah satu kelompok untuk berpresentasi. Ada yang mau maju? Oke, kelompoknya Mbak Rona. Minyak ini jangan dibuang ke sungai ataupun danau ataupun yang lain-lain agar tidak mencemari lingkungan. Oke, kita beri tepuk. Kamu keren, kamu hebat, luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 belum bisa presentasi, tidak apa-apa ya. Tapi ibu mau tahu nih kelompok 2 membuat apa? Karena kita dapat pencemaran tanah, jadi di sini ada gambar tanah dengan sampah yang menumpuk, terus ditulis dilarang buang sampah sembarangan. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Wati.
menjelaskan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bisa diisi sesuai dengan isi hati kalian. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Kumpulkan bisa? Adakah yang kalian harapkan dari pembelajaran di depan? Eksperimen, oke. Berarti kita menyesuaikan materi ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bertepuk tangan untuk apresiasi kepada diri kita. Kemudian sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Wati bisa dipimpin? Baik Bu, duduk siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Wati. Sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan yang menunggu orang tua yang ditunggu di gerbang sekolah. Bisa bersama-sama atau